Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin li abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah dan yang Maha Luhur. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaat umat dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tafsir masih surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu wa law sha'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini masih menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, karena dari ayat 8 sampai ayat 20 itu menjelaskan golongan orang-orang munafik. Pada kajian lalu dijelaskan tentang sifat orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik ketika mendengarkan kebaikan atau ilmu-ilmu agama, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka selalu tuli, bisu, buta hatinya, bukan hanya sebatas mata zahir, tapi batinnya pun buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi, saking butanya, saking bisunya, saking tulinya orang-orang munafik. Wala yasma'unahu sima'an qatul, sima'in qatul, tidak mau mendengar tentang perkataan-perkataan kebaikan, malah yang ada selalu tidak diterima itu perkataan kebaikan tersebut. Maka orang-orang munafik itu la yarji'un, tidak bisa kembali lagi, an kufrihim wa dhalalatihim, tidak bisa kembali lagi dari kekufuran dan kesesatannya. Kalau di Quran itu banyak ayat yang menjelaskan sumun, tapi bunyinya beda-beda. Kalau barusan la yarji'un, ada lagi sumun bukmun umyun fahum la yafqahun, ada lagi sumun bukmun umyun fahum la yasma'un, ada lagi sumun bukmun umyun fahum la yafqahun, ada lagi sumun bukmun umyun fahum la yubsirun. Banyak itu, ada beberapa.
Kalau ini la yarji'un, kemudian la yasma'un, la yafqahun, la yatakallamun. Nah, ada. Kemudian la yusirun. Kalau supaya bebas dari razia itu la yusirun. Biar kita terbebas dari razia polisi, ya. Tapi kalau kepepet, jangan kucing nyoba-nyoba. Saya mah pura-pura disimpan itu STNK-nya di jok motor. Pengen tahu nih saya di razia gitu. Biasanya kalau kayak gitu dapat gitu. Cuma ini kalau kepepet, baca tuh sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Ya, biar nggak lihat polisi itu. Itu ada banyak Pak. Nah, kalau menghadapi orang-orang yang suka berdusta, yang suka bersilat lidah, ya, orang-orang yang suka mengkambing hitamkan orang. Contoh ketika ada orang-orang sedang sidang, ya, memfitnah kita, baca sumum bukmun umyun fahum la yatakallamun, supaya nggak bisa ngomong. La yatakallamun. Kalau yang tadi membuat kebaikan, ya, supaya kita itu dianggapnya apa? Katanya ajian apa tuh kalau bahasa Sri Pramusiwa itu? Ajian halimun. Ajian halimun itu biar kelihatan. Itu ayatnya sumum bukmun umyun fahum la yubsirun. Nah, kalau ini la yarji'un. Sifat-sifat orang munafik bahkan au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ini ayat sebelumnya ya. Diulangi kembali. Bahkan mereka itu seperti hujan yang lebat sifatnya. Hujan yang lebat yang turun dari langit, bahkan fihi dhulumat, disertai kegelapan. Bahkan ditambahkan juga waraqun, serta gemuruh, wabarqun, kilat. Tapi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'i. Mereka itu menyumpahkan jari-jarinya itu, ya, fi adhanihim minas sawa'i hadarul maut. Jari-jarinya itu disumpahkan, dimasukkan ke dalam telinga mereka ketika mendengarkan petir, saking takutnya. Hadarul maut, karena mereka takut akan kematian. Jadi kalau ada petir itu mereka suka menyumbangkan jarinya ke telinga. Aduh, ada petir misalnya. Ya. Di satu sisi mereka itu tahu itu hal tersebut itu gelap, gemuruh, adanya kilat. Bahkan ketika dirinya itu mendengarkan kilat itu langsung disumpahkan jarinya ke telinga. Tapi tidak ada kapok-kapoknya orang-orang munafik itu, ya. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah dan yang maha meliputi kepada orang-orang kafir. Ilman wa qudratan, Allah mengetahui, bahkan Allah menghendaki terhadap kekafiran mereka. Memang di satu sisi orang kafir itu dijadikan lawan dari orang muslim, orang yang beriman. Makanya ada orang yang mukmin, ada orang yang musyrik. Orang yang mukmin itu orang beriman, orang yang musyrik itu menyekutukan Allah. Ada lagi, ya, orang kafir, orang yang tidak beriman. Kalau dikatakan munafik, itu kadang orangnya tersebut masih mengakui sebagai umat Islam.
tapi dirinya itu selalu memiliki sifat munafik, yang mana kalau munafik itu di ayat sebelumnya dijelaskan seperti perumpamaan serigala berbulu domba ya. Misalkan dalam Quran ayat yang lain mudzabzabun, mukanya itu selalu mudzabzabina baina dzal. Jadi berbeda di luar, berbeda di dalam. Itu orang munafik. Makanya yang namanya munafik ini memiliki sebuah lawan, yaitu amanah ya. Ciri-ciri orang munafik itu kan ada 3. Ayatul munafiki salasun, 3 ciri orang munafik. Pertama, idza haddasa kadzaba, kalau bertutur kata suka berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada aslafa, kalau berjanji selalu mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah selalu berkhianat gitu ya. Nah, di ayat yang ke-20 Allah menggambarkan sifat orang munafik. Yakadul barqu, hampir saja kilat tersebut yakhtafu absarahu, menyambar terhadap penglihatannya orang-orang munafik. Hampir saja ketika Allah memutus kilat itu menyambar penglihatannya orang-orang munafik. Kullama adha'a lahum masyawbih, sewaktu kilat tersebut menerangi lahum kepada orang-orang munafik masyawbih, mereka berjalan fi dhawil barqi, berjalan di dalam terangnya itu kilat. Tapi wa idza aqlama alaihim qom, apabila kilat tersebut menimpa kaum munafik, mereka berhenti ya. Ini seperti perumpamaan orang-orang begini, orang pemberani ya, merasa sebagai jagoan, tapi tidak sedikit Pak kalau di rumah itu baik laki-laki perempuan mati lampu takut dia terhadap kegelapan. Ada kayak gitu ya. Memang bukan berarti malah mau mencari lilin ya, atau korek gitu ya. Tapi dia diam di dalam kegelapan. Itu perumpamaan orang munafik. Dia itu selalu mengaku beriman kepada Allah. Waktu di ayat sebelumnya dikatakan wa idza laqul ladzina amanu wa idza laqul ladzina qalu amanna ya. Kalau bertemu dengan orang-orang yang rajin ibadah, dengan orang-orang yang beriman, kami pun sama beriman kepada Allah ya. Menemukan kegelapan, orang-orang munafik itu selalu berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, sekiranya kalau Allah menghendaki ya, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, pasti Allah akan menghilangkan terhadap pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah itu kuasa menghilangkan pendengaran orang-orang munafik maupun orang-orang kafir, bahkan penglihatannya ya. Tapi kondisi dunia itu tidak ramai kalau seperti itu. Contoh, dulu kan sudah jadi pelajaran sebelum alam dunia ini dihuni oleh bangsa manusia atau Bani Adam. Dulu itu dunia dihuni oleh Banu
bekerja, atau yang disebut dengan bangsa jin. Ya. Bangsa jin menghuni alam dunia ini, di antaranya setan, di antaranya iblis, ya. Sebutnya bangsa jin. Namanya juga bangsa jin, Allah ciptakan dari api. Ya. Ketika punya kehendak membuat gedung bangunan, dibuat kayu gedung, tapi tidak lama dibongkar kembali. Itu kebiasaan bangsa jin. Kemudian Allah mengutus makhluk kedua namanya Banul Malaikah, bangsa malaikat. Ya. Ini iblis itu takut sama malaikat. Makanya di Quran dijelaskan ketika Allah mengutus malaikat ke muka bumi, itu iblis pada takut. Ada yang lari ke lautan, ada yang lari ke gunung, ke hutan, ada yang lari-lari ke daratan, yang penting bisa menemukan tempat bersembunyi saking takutnya oleh malaikat. Dan bahkan ini yang namanya malaikat itu menjadi gurunya bangsa jin, iblis. Ya. Tapi kalau dibandingkan manusia dengan bangsa jin, lebih hebat iblis, Pak. Ya. Lebih pintar iblis. Makanya saya suka menyampaikan kepada murid-murid saya, baik santri, mahasiswa, para pemuda, pemudi, orang sehebat apapun yang mengaku dirinya pintar, hebat, ya, punya kelebihan, jangan pernah sombong, jangan pernah berbangga diri, ujub, ya. Kenapa? Karena ilmu kita itu gak ada apa-apanya. Dibandingkan iblis itu lebih hebat iblis. Ya. Dibandingkan setan itu lebih hebat setan. Bahkan lebih pintar Pak iblis dari kita. Ibadahnya pun lebih rajin daripada kita. Ya. Contoh dulu saja kan pernah dipuji. Ada namanya dua malaikat Harut wa Marut, ya. Itu malaikat Pak. Sama kisahnya seperti seorang ulama besar namanya Kiai Barsiso yang punya santrinya 6.000. Semua santrinya itu bisa terbang di langit. Hebat ini Kiai Barsiso. Tapi di akhir hayatnya Allah menghendaki beliau ini syukur khotimah. Hampir mirip itu kisahnya dengan malaikat Harut wa Marut. Nah, Harut wa Marut ini kan malaikat kan tidak dikasih nafsu. Tapi dia minta sama Allah, ya Allah, tolong jadikan saya seorang manusia. Kata Allah, kalau kau jadi seorang manusia, maka akan menjadi pemilik nafsu, diberikanlah nafsu. Gak apa-apa ya Allah. Akhirnya diizinkan, dikabulkan, turunlah ke muka bumi. Semoga sebagai seorang lelaki yang gagah, hebat, ya, dan tampan. Ketika dirinya itu sedang sholat, namanya juga manusia wajib menjalankan ibadah. Ya. Makanya nanti di ayat 21 itu ada perintah, ya ayyuhan nasu kudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ditujukan kepada bukan orang beriman saja, tapi kepada seluruh orang-orang baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ketika sedang sholat ditanduk atau dilanggar atau di sholat zaman dulu, ya, ini hal malaikat ini melihat seorang kakek-kakek berjenggot sholatnya pun nangis terus. Sholatnya nangis, saking khusyuknya sampai nangis-nangis. Ya, terpesona, kagum. Ya. Ini dua malaikat ini yang sudah jadi manusia, namanya Harut dan Marut. Mohon maaf kakek ini siapa? Hebat, sholatnya sampai nangis-nangis. Kita juga sering sholatnya nangis, Pak. Kadang-kadang mikir utang gitu. Kalau kita ya, kalau dulu tuh orang kampung tuh nangis
boleh keliling bambu ya, zaman dulu tuh. Ya. Makanya saya waktu ke sana bebas tahu santri itu pada nangis. Ternyata itu kakinya ada yang kejepit, karena memang panggung ya pakai bambu dulu. Ini sampai nangis. Kata kakek ini jawab kepada Harun Ramadan, gampang. Kamu juga pasti bisa sholat seperti saya. Tapi ada prosesnya, syaratnya. Syaratnya apa? Wahai Bapak, kamu kerjakan dulu orang. Ya. Nggak mau, itu kan dosa besar. Nanti antara dzanbul kabair atau dosa-dosa yang besar itu membunuh orang. Ya udah, kalau kamu nggak mampu bunuh orang, cukuplah kamu zina, gitu ya. Perkosa pun perempuan yang kamu kehendaki, enggak, itu pun sama, dosa besar. Ya udah, yang ketiga kamu masa nggak bisa cuma minum doang, gitu ya. Minum sedikit aja minum. Ternyata kan itu tergoda, terpesona sampai kedua malaikat ini yang jadi manusia minum air. Nah makanya dalam usul fikih ya, kullu muskirin haram. Setiap yang melakukan baik makanan ataupun minuman itu haram Pak, kita konsumsi. Kenapa? Akan memadaratkan terhadap kondisi tubuh kita. Sudah kita menjadikan sebuah penelitian ya, orang-orang yang ketika meminum minuman keras, maka otaknya itu sarafnya itu akan hancur, pecah semua. Saya waktu ini kan sabtu kedua itu, saya itu ngaji subuh di Paburan Indah Pak. Pas begitu turun, kalau ini yang ke Tapos ya, ini ke bawah ke Paburan Indah, ke Paburan Mekar. Pas begitu turun, itu ada Pak dua laki-laki, ngalahin motor saya Pak. Begitu makanya kalau berangkat jam 4 subuh kayak gitu, hebatnya suka nungguin apa gitu. Berarti dulu ngalahin motor saya, akhirnya saya set ke pinggir. Dua orang lagi ngomong kan, kata dia itu, kemana lu Bang? Sialan lu Bang, teriak-teriak Pak itu. Emang orang kalau ngomong kayak gitu. Saya udah berapa kali Pak kalau ngaji mau kajian subuh gitu ya, Sabtu subuh, Minggu subuh, keliling-keliling, macam-macam Pak. Di Stadion Pakansari kayak gitu. Nah, kebetulan kalau Stadion Pakansari yang dekat saya itu kan program dulu, kami harus putar ke depan lewat CCM. Ya. Di CCM pun sama gitu. Ada yang mau Pak, macam-macam gitu. Ada laki-laki perempuan nggak jelas, ya. Blok-blok gitu. Emang kalau kondisi orang yang sedang ngomong kayak gitu, ngomongnya nggak jelas, otaknya kemana ya. Kadang-kadang ngomongnya itu ngelantur nggak jelas, ya. Matanya pun merah, matanya merah. Di dekat kompleks saya itu ada orang kampung pemuda yang suka mabuk Pak. Saya kalau pulang ceramah ngaji dakwah itu mau jam 11, mau jam 12, mau jam 1, jam 2, bahkan subuh Pak. Dia itu suka kalau habis mabuk. Udah tanggung-tanggung gitu Pak, botolnya itu sampai 2, 3 ya, di samping dia itu. Saya suka lewat. Ada kalau karena saya jauh, saya suka bawa mobil, ya. Nah kalau dekat suka bawa motor. Terus pas begitu dia udah tahu dari situ. Saya suka kasih uang rokok gitu ya. Udah tahu betul ya. Ustaz dari mana aja? Padahal kita dasarnya melihat orang yang mabuk kayak gitu. Nah, kembali ke asal kalam, ketika ini Harun Ramadan sudah mabuk, maka saraf otaknya itu hancur. Akhirnya dia melihat menjual warungnya itu gadis cantik, perempuan cantik, ternyata punya suami. Diperkosa lah oleh dia, datang suaminya marah, mukul, akhirnya dibalas pukulan sampai dibunuh oleh dua Harun dan Marut.
Di akhir kisah kan Al-Quran diabadikan kisah tentang Harut dan Marut. Sampai itu sampai akhir zaman, sampai kiamat, dirinya itu dihukum oleh Allah dengan kakinya digantung oleh rantai dari neraka di atas langit sampai yaumil qiyamah. Apa tujuannya itu? Menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita. Begitu pun sama Pak Kiai Barsiso. Kiai Barsiso hebat, punya santri itu ulama dari seorang ulama, dari golongan tabi'in. 6.000 santri, murid-muridnya semuanya hebat, punya kelebihan, bisa terbang di langit. Ya. Tapi Allah mentakdirkan, menghendaki Kiai Barsiso ini menjadi ulama yang subur khotimah, jelek akhirnya. Kenapa? Tadi ya. Walau sya'allahu la dhahaba bisa. Sebetulnya Allah itu menghendaki, kalau menghendaki dihilangkan pendengarannya, dihilangkan penglihatannya, bisa saja Allah itu menghendaki. Makanya kita itu ibadah ya, belum tentu kita itu menjadi penghuni surga. Makanya kita beribadah itu tetap mintanya ibadah itu harus mendapatkan ridho Allah. Kalau mendapatkan ridho Allah semuanya enak. Ya. Walaupun nanti banyak dosa ataupun punya dosa, Allah menghendaki supaya hampir dulu ke neraka, tapi dapat ridho Allah gak bakalan panas. Karena ada ridho Allah. Tapi kita meminta sama Allah semoga dijauhkan dari neraka tanpa hisab, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Dzaqaqal iman", kelezatan iman akan dirasakan man radiya billahi rabba, satu oleh orang yang ridho mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kita ibadah rajin ya, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Itu karena kunci surga itu. Kedua, wabil islami dina, kunci surga itu orang yang rela ridho mengakui Islam sebagai agamanya. Ketiga, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, orang yang ridho mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Makanya Nabi Muhammad ini khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nah, orang ketika ridho mengakui Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, maka kata Nabi, wajiban lahul jannah, wajib untuk orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya tetap sebelum kita dimasukkan ke dalam surga, haruslah kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan akhirat, di dunia itu kalau Allah sudah meridhoi kita, apapun akan terasa nyaman dan mudah. Ya. Walaupun sesulit apapun, maka Allah akan permudah. Ya. Siapa orang-orang yang salah satu Allah berikan keridhaan dalam hidupnya? Orang yang bertakwa. Ya. Karena di dalam Quran sudah Allah berikan jaminan. Orang bertakwa itu wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, jaminan pertama yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap urusan permasalahan hidupnya. Dari setiap permasalahan hidupnya Allah berikan jalan keluar. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka. Dari mana ada rezeki Bapak ya? Ini kata orang Tasik, alhamdulillah rizqun minallah, rezeki dari Allah. Rizqun minallah wa torojol minanas, kata orang Tasik. Jadi rezeki dari Allah, tapi torojol datang dari manusia. Nah itu bahasa orang Tasik gitu kan. Rizqun minallah wa torojol minanas, itu bukan bahasa Arab, dari mana itu torojol itu? Seperti orang datang,
umroh ke Mekah, sesuatu pengen belajar bahasa Arab. Makanya kita ajak pemimpin kita umroh itu. Jangan dikit-dikit kita merasa kita lebih hebat dari orang. Kita mah pura-pura lah, tangan kurba lah. Orang yang dagang kurba itu sebetulnya pas sekarang sudah hampir pada belajar bahasa Indonesia, karena banyak mereka itu yang takut kepada orang Indonesia. Tapi karena orang Indonesia ini pengen nyobain bahasa Arab nanya, ya, diingat-ingat baru belajar bahasa Arab. Berapa bahasa Arabnya apa ya? Oh, kam. Satu wahid. Oh, pas giliran sekilo, bingung dia menjadi bahasa Arabnya. Sekilo apa sekilo? Ya. Ya syekh. Ya syekh kan kalau di Mekah itu kan syekh itu kan bukan ulama. Jadi syekh itu ada dua. Ada syekh bimakna usianya lebih dari 40, ya, itu pun syekh, ya. Maksudnya itu orang tua. Ada lagi syekh tapi usianya belum tua, inkana alimah, dia itu orang alim, kiai dipanggilnya syekh. Makanya dia nggak semua alim Mekah itu dipanggil syekh itu orang kiai, bukan, ya. Nah, termasuk di contoh nih, tawakal dasar orang Sunda, maksudnya orang Cibino, ya. Akhirnya dia lawannya pakai bahasa Arab tapi campur. Kamu wahid sakilo ya syekh. Jadi sakilo dan sakilo. Kata orang Mekah bingung deh. Kamu wahid sakilo ya syekh. Nanya Arab, nanya korban maksudnya. Orang Mekah bingung. Apa sakilo maksudnya? Ya. Orang Mekah nggak mau banyak cincong. Nunjukin jari 3. Salah. Ya. Mungkin tidur 3 real, 300 real gitu. Asal orang Sunda ingatnya salah 3 rakaat maghrib. Ya. Salah 1 rakaat gitu. Dia tanya salah 3 rakaat. Ya. Dasar aja balas dendam orang Mekah, mustaqbil Ka'bah. Ini Pak hebat ya Pak. Makanya kita nggak ada bahasa terlambat dalam mengkaji agama. Demikian pun tadi, kalau Allah sudah memberikan ridho kepada orang karena dirinya itu bertakwa, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketiga, jaminan Allah kepada orang bertakwa itu tadi pertama, Allah akan berikan solusi, ya, dalam setiap permasalahannya. Kedua, Allah berikan rezeki. Ketiga, jaminan Allah kepada orang-orang bertakwa itu, Dia ja'allahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ya. Orang-orang yang bertakwa karena dirinya selalu diridhoi oleh Allah, berat langkahnya, aktivitasnya pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dimudahkan. Walau sesulit apapun, seberat apapun, karena dirinya selalu ada dalam ridho Allah, karena dirinya dengan perantara rajin menjadi orang-orang yang bertakwa, dipermudah urusan. Insya Allah. Ya. Jadi para jamaah tidak mesti kita itu dipaksakan kalau berdoa itu pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa semampunya kita. Yang penting kita harus bertakwa. Takwa itu kan, ya, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Cuma satu perintah Allah itu, laksanakan segala perintahnya dan jauhi larangannya, gitu. Maka jaminannya tadi 5. Pertama tadi Allah akan berikan solusi, yang kedua Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketiga, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Keempat, wa yukaffir anhu sayyi'atih. Dalam Quran, Allah akan lebur terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Ini hebat. Jadi dosa-dosa kita, jangankan kita tobat, kita ini ngaji kayak gini, ngaji, ya.
insya Allah kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini kata Nabi. Siapa orang yang menelusuri, memaksakan kedua kakinya untuk menuju majelis ilmu, ingin ngaji, ya, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mempermudah untuknya nanti di akhirat untuk dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mau niatnya ngaji, hatinya ikhlas. Kedua, orang yang ngaji mencari ilmu itu dalam kitab Syahrul Ibar sebutkan ada hadis Nabi, man talabal ilma kana kifaratan lima madha. Siapa orang yang mau mencari ilmu dengan ikhlas, maka kana kifaratan lima madha, akan ada Allah menjadikan kifarat terhadap dosa-dosa yang terulang. Ini hebat. Ya. Makanya sebetulnya saya sampaikan kewajiban itu bukan cuma sholat. Sholat itu kewajiban jawari, ya, anggota badan, hati dan lahir dan batin, ya. Tapi ada yang perintah Allah berikan kepada kita khusus tentang batin, siraman rohani, yaitu diantaranya ngaji. Jadi ngaji itu wajib. Apakah kita percaya? Nabi menyampaikan tolabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan di situ dilanjutkan hadisnya, innal malaikata tadau ajnihataha, para malaikat akan membeberkan kedua sayapnya, litolibil ilmi litol bima yatubu, maksudnya untuk melindungi, memberikan doa kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu, karena ridho malaikat terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu. Seperti kita bilang, bahkan kalaupun ada orang yang sedang mencari ilmu meninggal, syahid, masya Allah, syahid itu. Ya. Saya dulu punya senior di pesantren itu, usianya udah 38. Beliau itu punya kekurangannya itu kalau ketemu dengan perempuan takut Pak. Jadi malah keluar ini ayam sekalor berbusa lagi. Kalau ketemu perempuan takut. Orangnya ada di mana? Memang dia itu kampungnya tetangga pesantren. Jadi dia dari pesantren dari kecil tinggal di pesantren. Udah 38 tahun belum nikah. Senior saya itu. Dia itu rajin menghatamkan bacaan Quran itu seminggu sekali, rajin. Makanya setiap malam, setiap buka surat Quran, ngaji aja baca Quran. Sebelum dia ngaji kita, di kamar itu ngaji Quran aja. Ya. Akhirnya dia punya keputusan tidak mau menikah, ya. Tidak mau menikah, emang takut sama perempuan. Bahkan dirinya itu berdoa kepada Allah, ingin ketika pesantren meninggal, Pak, sakit, kemudian dia meninggal, masya Allah. Ya. Sedang pesantren itu, usia 38 tahun belum nikah. Ya. Jadi dia itu berdoa, ya Allah, saya mau pengen meninggal di pesantren, meninggal. Makanya kata guru-guru kita, para kiai, ini orang yang kayak gini, orang syahid. Orang yang sedang mencari ilmu agama, tinggal di pesantren, ya, termasuk kita pun orang-orang yang sedang ngaji. Kalau ada di antaranya Allah menghendaki kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu meninggal, itu maka syahid. Masya Allah, ya. Kelima, orang-orang yang bertakwa itu jaminan Allah, wa yu'tib lahu ajra. Allah akan lipat gandakan pahala amal kebaikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 jaminan. Nah, cirinya itu Allah
meridhoi kepada orang-orang tersebut, gitu ya. Makanya sangat penting yang namanya ridho Allah itu ayat 20 menjelaskan tentang apa namanya sifat orang-orang munafik. Ayat 21, ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat menjelaskan, beda lagi pembahasannya, yaitu tentang keesaan dan kekuasaan Allah serta perintah ibadah kepada Allah. Kalau tadi dari ayat 8 sampai 20 menjelaskan golongan orang-orang munafik. Kata Allah, hei manusia. Makanya dalam Quran tafsirnya beda sedikit. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Itu ilmu tafsir, Pak. Kalau ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah bersifat umum, contoh seperti ini. Ya ayyuhan nasu budu. Makanya dalam tafsirnya ya ayyuhan nas, ya ahla Makkah. Hei ahli Makkah, karena waktu itu ahli Makkah itu belum pada iman semua. Au ya ayyuhal yahud, atau hei orang-orang Yahudi, gitu. Ya. Dan disebut dengan ahli Makkah itu Yahudi. Nah, ini disebutnya ayat Makkiyah, ayat Quran yang diturunkan di kota Mekah, makanya bersifat umum. Beda dengan ayat Madaniyah. Apa ayat Madaniyah? Ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah bersifat khusus. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya ayat Madaniyah. Ayat Quran diturunkan yang diturunkan di kota Madinah. Nah, kalau ini ayat Makkiyah. Hei, ahli Mekah, ubudu rabbakum, ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Ayat wahridu bil ibadati. Dalam tafsirannya, esakanlah oleh kalian Allah dengan ibadah. Alladzi khalaqakum nasman minan nutfati. Alladzi khalaqakum, yang Allah menciptakan kepada kalian minan nutfati, dari air mani, ya. Makanya manusia itu segala apapun, sehebat apapun, tidak ada yang pantas disombongkan. Makanya Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita, man qafra libni adam awwalu nutfah wa akhiruhu jifah. Tidak ada sesuatu yang pantas disombongkan oleh manusia. Kenapa? Awal mula kita ciptakan dari air yang penuh hina, dan nanti ketika kita dicabut nyawa kita, kondisi jasad kita akan menjadi bangkai yang begitu menghinakan, insyaallah. Tidak ada yang patut sombongkan, karena semua manusia diciptakan dari nutfah, air mani, sperma, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang pantas kita sombongkan. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya. Ai ansha'ahu walam yakunu syai'an. Orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya. Walam yakunu, dan tidak ada syai'an akan satu perkara. Maksudnya Allah telah menciptakan, mengutus orang-orang sebelum kalian. Supaya apa itu semua? La'allakum tattaqun. Tujuannya satu, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat perintah tentang ibadah kepada Allah, menjelaskan tentang keesaan Allah. Allati ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa'a. Allah adalah zat yang telah menjadikan kalian semua, untuk kalian al-arda, bumi, firasyan, sebagai tempat hamparan. Ayat bisa Allah dalam tafsirnya
Ketika Allah menjadikan untuk kalian itu bumi ini sebagai tempat hamparan, dihamparkan. Ya. Kemudian was-samaa'a binaa'a, langit menjadikan tempat atap aisaqfan marfu'an. Ya. Ketika Allah menjadikan langit ini sebagai atap, Masya Allah. Jadi bumi dijadikan sebagai hamparan, langit dijadikan sebagai atap. Makanya kalau kita mikir Pak, boleh Pak kita berpikir terhadap ciptaan Allah. Yang tidak boleh itu berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, boleh berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan pernah sekali-kali berpikir tentang Allah. Lihat kita terhadap langit, ini langit mana tiangnya gitu. Ya. Kalau masjid saya dengan masjid Natakwa sama, pakai tiang kayak gini. Ya, sama. Ya. Rumah pun pakai tiang. Tapi ketika kita melihat langit, Pak, mana yang tiang? Ya. Karena Allah menciptakan itu menghendaki ada yang zahir, ada yang batin. Salah satunya yang boleh kelihatan kayak gini. Tapi ada ternyata yang salah satu menjadi pihaknya. Langit itu apa? Gunung-gunung. Ternyata Pak, gunung-gunung ini menjadi ibadul ardi. Al-jabal ibadul ardi. Gunung itu adalah pihaknya bumi. Apa pihak langit? Al-jabal ibadus sama. Gunung itu menjadi pihaknya langit. Walaupun tidak secara langsung Allah takdirkan disambungkan kayak gini, tidak. Ya. Maka siapa orang yang menghancurkan gunung-gunung, maka disitulah salah satunya Allah datangkan musibah. Bukan hanya gunung dihancurkan, hutan ditebang. Ya. Makanya benar ayat yang ada qaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydina. Ayat yang menjelaskan telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu atas perbuatan manusia, itu benar. Jadi jangan menyalahkan Allah. Datang banjir itu jangan menyalahkan Allah. Itu karena kesalahan manusia sendiri. Hutannya ditebang, ya. Bahkan pasirnya pun dikeruk, batunya pun diambil. Tidak dengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Walaupun dalam ilmu pertambangan boleh kita Pak, ya, fikih pertambangan ada Pak. Makanya sekarang saya sedang menggali kayak gitu, perguruan tinggi itu seperti tafsir alam, ya, tafsir tumbuh-tumbuhan. Saya sedang mengkaji itu. Nah, kekurangannya di Indonesia itu ulama-ulama yang seperti itu Pak. Makanya saya ketika disampaikan oleh guru saya itu Sukabumi, kalau ini kan kajian kita pun hanya sebatas teori Pak, ya. Tapi sebetulnya di Quran itu belum ditemukan ulama-ulama yang secara khusus menggali tentang ilmu-ilmunya. Contoh tafsir tentang alam. Nah, di kita baru ada namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik, ya. Itu hasil kumpulan ulama-ulama dari PTII dan Institut Ilmu Al-Quran beserta Kiai Shihab, beserta ulama-ulama yang ada di Kementerian Agama dan MUI, tapi itu bersifat umum. Namanya tafsir tematik. Tapi belum ada yang khusus coba membuat tafsir ulama-ulama itu secara khusus. Contoh tafsir hewan, ya. Tapi kalau kita tentang hewan ada namanya, ya, kitab Hayatul Hayawanul Kubra, kehidupan hewan-hewan. Karena banyak Pak nama tentang hewan-hewan. Wajib besar kita dulu. Tapi yang disebut dengan tafsir alam, tafsir tumbuh-tumbuhan itu jarang, belum ada. Nah, makanya saya sengaja gitu. Boleh Pak. Makanya jangan, harus hati-hati ketika ada pertambangan penggalian pasir. Kan ada sekarang itu banyak, bukan sedikit, seperti hal-hal tersebut tapi ilegal. Jadi dia tuh melakukan tambang tapi ilegal, tidak dapat izin. Yang adanya yang
yang ada justru ini yang menjadikan ya kemadaratan, kemadaratan terhadap warga yang ada sombong gitu kan. Makanya pemerintah itu cerdas Pak. Ketika kita ada melakukan pertambangan itu, apapun itu, lihat dulu daerah yang sebelah mana dulu kondisinya, ya. Makanya tidak yang dekat dengan rumah warga, gitu ya. Di Sukabumi itu ada namanya, ya, istilahnya pembuatan atau pabrik terbesar semen putih, ya, semen putih. Namanya semen PRC, ya, semen PRC. Itu dulu Pak memang agak jauh dari warga, ya, pembuatan semen itu. Tapi sekarang makin lebar, akhirnya dekat dengan warga. Yang akhirnya warga ini banyak yang dulu ada yang ngap, ya, ada yang sering gatal-gatal karena adanya debu-debu dari semen tersebut. Ya. Makanya ini menjadikan kebakaran kayak gini. Makanya kalau pemerintah itu kan harusnya kan melihat kondisinya di mana, makanya bagus. Tapi ada waktu kayak tentang DPD yang tambang pasir-pasir itu secara liar di Sukabumi itu yang terkenal dengan pasir Cimangkuk itu jangan salah. Ada yang sudah mendapatkan berikan izin ke pemerintah, ada yang oknum banyak. Ya. Makanya kalau saya lihat ke sana itu survei ke penggalian pasir Cimangkuk, itu mungkin Pak kalau dikasih hujan udah kayak lautan, saking dalam-dalamnya, gitu. Atau dikeruk lagi. Makanya coba pasir Cimangkuk di sini paling menang, di sini Cibinong. Ya, pasir Cimangkuk paling menang. Karena saya tahu pasir Cimangkuk gitu. Nah, boleh kita tafakur, masya Allah, ini langit tidak ada tihannya. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, serta Allah menurunkan dari langit ma'an air hujan. Masya Allah. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang kemudian Allah mengeluarkan dari air hujan tersebut, ya, minas samarati terhadap buah-buahan, rizqan lakum menjadi rezeki untuk kalian. Disiram oleh Allah menurunkan dengan perantaraan menurunkan hujan, kemudian jadilah tumbuhan, jadilah buah-buahan, itu semuanya rizqan lakum, menjadi rezeki untuk kalian yang ada di kamu. Masya Allah. Ya, ini hebatnya ketika yang namanya rezeki dengan perantaraan Allah mengirimkan hujan. Makanya hujan itu jangan dicela Pak. Kalau kita menemukan hujan itu baik yang kecil maupun yang besar, kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma ij'alni shayyiban nafi'an. Kalau untuk sendiri. Kalau untuk yang banyak, Allahumma ij'alna shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini hujan-hujan yang berkah, yang manfaat. Allahumma ij'alna shayyiban nafi'an. Karena kita takut Pak. Takutnya itu hujan itu kan macam-macam. Ada yang bawa rahmat, ada yang membawa malapetaka, membawa musibah. Ya. Jangankan dengan hujan, angin saja ketika Allah sudah utus Pak, hancur itu. Apalagi ini hujan, dihancurkan semuanya, habis Pak itu. Ya. Pernah saya pulang itu ketika udah masuk itu McD sampai satu Pekansari Pak, pohon tumbang-tumbang kan ya, patah-patah karena adanya angin kencang. Memang kalau Allah sudah putus yang namanya makhluk, yang namanya angin dan hujan ini, Pak, kita takut Pak. Nah, bagaimana caranya? Kita banyakin azan dalam kitab Al-Azkar. Syekh Syarafuddin An-Nawawi mengatakan kalau ada kebakaran, adanya hujan, angin, lebih baik besar perbanyak azan, memuji Allah. Bapak itu gimana katanya yang namanya kebakaran masa kita azan? Ya yang satu azan yang lainnya bantu gitu. Jadi kita berpikirnya jangan terlalu dangkal ya. Nah, masuk azan ketika adanya petir, adanya angin kencang, hujan, maka kita azan. Insya Allah Pak. Karena azan itu ketika
Maghrib hujan besar, Pak. Datang ada tulisan Allahu Akbar, itu agak kecil, Pak. Sudah dikendaki oleh Allah kayak gitu. Jadi bukan masalah teriak-teriak kalau ada yang kebakaran, datang hujan angin, tapi caranya kita ada. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Terakhir. Wala taj'alu, karena itu janganlah kalian mengadakan untuk Allah billah andadan, tandingan, syuraka fil ibadah. Ya, sekutu. Maksudnya ada orang yang mengaku Islam KTP atau Islam Bugis, ngakunya orang Islam tapi dia percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Ya. Itu namanya andadan. Selalu mendua, ya, bersekutu dengan hal-hal yang lain. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua mengetahui.